Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita agak pelan sebentar ya. Adakah amalan untuk melembutkan hati suami, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Mina Mustika Jaya nabo cintoi bersobok balik kita di channel kita Minang Mustika Jaya channel. Dalam video kali ini kita akan menanyakan ceramah atau jawaban dari Ustadz Adi Hidayat atas pertanyaan seorang ibu-ibu tentang amalan untuk melembutkan hati laki, hati suami, biar bisa dinasihati untuk berhenti merokok, jo main game. Dalam ekonomi nan sedang kacau balau saya kini, tentu ekonomi rumah tangga banyak nan terguncang. Jadi hal ko bisa membuat keutuhan rumah tangga bisa menjadi kompleks, terutama induk-induk atau istri aco mengomel karena kurangnya uang belanja, ditambah lagi kebiasaan-kebiasaan suami seperti kebiasaan yang banyak mudaratnya namun mengeluarkan biaya seperti merokok atau main game online, yang mana di game online ko banyak juga yang bermain judi, seperti banyak busana kita yang betul-betul main dolakan game slot. Karena kata mereka nan toko bermain game slot ko mainnya tidak perlu berpikir, tinggal mauji keberuntungan, beruntung keluar yang diinginkan, kita mendapat keuntungan. Nan jaleh dilarang oleh agama kita. Namun karena di reseti dengan game, sehingga banyak dosa anak kita yang terjebak bahasa itu judi, namun dianggap hanya permainan saja karena tidak memakai piti langsung seperti main di meja judi offline. Dan juga dengan sulitnya ekonomi saya kini, ditambah dengan para suami dan perokok, banyak menjadi awal dari pertengkaran di rumah tangga. Karena mang kita akui harga rokok nan taruh meningkat, sebetulnya Pak Presiden kita lah mau payukan untuk kita mengurangi rokok atau bantu merokok dengan ada aturan yang baru di tahun 2023 itu, yaitu tidak boleh membeli rokok ketengan harus berbungkus, sehingga bisa menjadi tababan bagi kita untuk membeli. Namun kecanduan tetap saja mengalahkan aturan-aturan atau peringatan-peringatan yang ada, sehingga kita masih tetap terjebak dengan kebiasaan merokok dan kebiasaan-kebiasaan yang banyak mudaratnya yang lain. Jadi dalam Al-Quran tentu kita harus saling menasihati, saling mengingatkan bahwa rumah tangga nan tentram dengan goncang ekonomi, dengan kondisi ekonomi yang sulit, bisa membuat kita terpecah belah. Jadi suami istri, laki bini memang diharapkan saling pengertian yang lebih gadang pada kondisi seperti saya kini ko. Tentu kesabaran, sehingga kita tidak rusak gara-gara kesulitan ekonomi ko,
tidak rusak keutuhan rumah tangga kita. Dan kita sama mendoakan semoga dosa-dosa kita yang berjuang dalam usaha baik menggalih ataupun nambah kerajo, semoga sedoyo memiliki jalan keluar dalam setiap persoalan yang ada. Mari kita dengarkan jawaban dari Ustadz Adi Hidayat atas pertanyaan jamaah tersebut. Mari kita sama-sama dengarkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita agak pelan sebentar ya. Adakah amalan untuk melembutkan hati suami, Ustaz? Gitu ya, agar berhenti main game dan merokok. Ustaz, mohon nasihatnya. Baik, saya anggap ini pertanyaan umum untuk semua suaminya. Ya. Yang pertama, menjadi suami dan menjadi istri itu amanah dari Allah yang pasti akan dipertanggungjawabkan, pasti dihisab, pasti dihisab. Ya, menjadi single saja, single katanya lebih halus dibanding jomblo. Menjadi single saja dihisab, apalagi berkeluarga suami dan istri. Apa yang dihisab dari suami, apa yang dihisab dari istri? Pertama, kita diminta diingatkan dulu, diingatkan oleh Al-Quran di surah 66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hei para ayah, ibu, suami, istri yang masih merasa punya iman, begini cara bacanya. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, berarti keimanan kita dipertaruhkan. Ingat itu ya. Semakin kita semangat menunaikan informasi di ayat itu, menunjukkan imannya kuat. Semakin lemah, imannya lemah. Tidak dikerjakan, bermasalah imannya. Contoh, sholat itu dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahkan sholat disebut iman. Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman yang membimbing engkau sholat. Artinya apa? Semakin semangat sholat menunjukkan imannya kuat. Bukan hanya fardu, sunnah dia kejar. Rawatib, mutlak, sampai ke malam tahajud, itu menunjukkan imannya tinggi. Bahkan kalau di surah keempat An-Nisa ayat 103, semakin tinggi iman, semakin tahu waktu sholat. Tahu dia. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah bebasnya, orang beriman itu tahu waktu sholat. Saking tahunya, sebelum sholat sudah siap-siap. Kan ada iman standar tuh. Iman standar tuh yang Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, imannya standar itu, standar. Kalau disebutkan nama Allah, ingat Allah. Hati bergetar, ingat Allah. Kapan disebutkannya? Saat azan, menunjuk sholat. Ya, tadi subuh jam berapa? 4:54 ya. 4:54, 4:55. Berapa lagi? Terjadi perbedaan pendapat. Baik, ambil yang paling agak jauh, 4:55 misalnya. Ya, 4:55. Allahu Akbar, 4:55. Langsung, oh ya Allah, sudah azan, siap-siap. Itu iman standar. Standar. Yang hebat itu sebelum dipanggil sudah siap-siap karena dia tahu waktu sholat. Subuh 4:55, saya mesti bangun jam 4. Saya mesti bangun paling telat 4:30. Itu iman kuat. Yang repot subuh 4:55 baru bangun 5:44. Ya, balik. Jadi kalau kita ingin berkata dulu,
kita ambil teori dasarnya dulu. Kalau dibuka dengan kata iman, amalannya menentukan tingkat keimanan. Ada iman yang ditempatkan di keluarga. Contohnya tadi, dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang merasa telah punya iman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka para ayah, para ibu, suami, istri, jaga keluarga. Ada amanah yang dihisab di hari kiamat. Jangan sampai satu anggota keluarga terkena ancaman neraka. Hati-hati. Maka bagaimana menyikapinya? Maka diberikanlah oleh Allah kepada ayah, ibu tanggung jawab tersendiri supaya mampu menjaga keluarga dengan baik. Untuk ayah, untuk suami, misal Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami-suami itu ditunjuk, diamanahi oleh Allah dengan dua tugas pokok. Satu, melindungi, merawat, memanage keluarganya, memimpin keluarganya. Qawwam itu melindungi, memperhatikan, merawat, memimpin. Itu qawwam. Punya tugas perlindungan. Dan perlindungan pertama pada keluarganya adalah perlindungan dari yang mengganggu imannya. Karena itu yang menentukan bertemu Allah. Jangan sampai nanti ada anggota keluarga lemah iman, lemah ilmu. Harta itu nomor 3. Lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Itu yang dimaksud Quran surah 4 di ayat ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Para ayah itu mesti takut, ibu mesti khawatir kalau meninggalkan anak-anak lemah. Lemah apanya? Iman. Tahu dari mana itu? Lanjutkan ayatnya. فَلْيَتَّقُوا, bertakwalah kepada Allah. Lemah takwanya. Bertakwa kepada Allah, takut karena akan dihisab. Ya, hati-hati. Anda cari uang banyak, kumpulkan, begitu anak disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah, di tempat yang nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah baca Quran, cita-cita masuk surga, Firdaus lagi. Gimana? Ya, siapkan, optimalkan. Karena itu Allah memberi pesan, lindungi keluarga, lindungi anak-anak. Yang pertama apa? Lindungi dari ancaman neraka saat pulang. Kalau di dunia, nih maaf ya, Anda di rumah tiba-tiba, na'udzubillah ya, ini contoh saja. Tiba-tiba ada kebakaran misalnya, anak tertidur. Baik, apa yang Bapak lakukan? Dibangunkannya susah. Nak bangun. Kebakaran. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan? Anda gendong, Anda tarik kan? Kenapa? Karena sayang. Neraka itu lebih panas, Pak. Sekali bakar masuk, 1 detiknya sama dengan 48 hari. Panasnya membakar sampai ke kulit, sampai ke tubuh, hancur semua. Quran surah 4 ayat 56. Itu neraka yang paling rendah. Neraka paling rendah dari 7 tingkatan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama wadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Hati-hati orang yang terus membantah, ingkar dengan kami tarik ubun-ubunnya. Malaikat diperintahkan tarik ubun-ubunnya, celupkan. Tahu teh celup? Tahu ya? Celup, angkat, celup, angkat. Nanti begitu tuh, ada malaikat kerjaannya cuma celup, angkat, celup, angkat. Begitu dicelupkan, hancur sampai ke kulit. Kenapa kulit disebutkan lebih awal? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Dicambuk sekali, sakit. 2 kali, sakit. 3 kali, sakit. Di tempat yang sama, 10 kali, baal. Tidak terasa. Tapi Allah hancurkan kulitnya, lalu diangkat lagi, sembuh lagi, hancurkan lagi. Demikian 1 detiknya sama dengan 48 hari. Karena 1 harinya 1000 tahun. Lebih panas, Pak. Bu, jaga. Bagaimana cara menjaganya? 1, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Tafsirnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jangan bawa yang haram ke rumah dan cari yang baik-baik. Bekerja dengan halal, bekerja dengan baik, jangan sia-siakan waktu, hasilnya bawa ke rumah. Halal, baik. Ada yang halal, tapi belum tentu baik. Ini sudah nggak halal, nggak baik. Ini yang repot. Maka nanti dampaknya bukan hanya ke bapak saja, dampaknya ke anak. Ya, contoh, rokok walaupun ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Ikhtilafnya sebetulnya ringan. Kalau saya cenderung untuk memilih
Untuk saya pribadi ya, saya memilih hukum yang haram di saya pribadi, karena saya tidak menemukan dalil-dalil yang menguatkan untuk mendukung kehalalannya. Ya, sederhana saja, mafsadatnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Ya, daruratnya lebih tinggi dibandingkan dengan manfaatnya. Daruratnya lebih tinggi. Mungkin bagi sementara ada kalangan maslahat, manfaat, tapi mafsadatnya lebih tinggi. Paling gampangnya gini, kalau Anda merasa misalnya ada manfaat, coba Anda melihat anak Anda merokok usia 5 tahun, dicegah atau tidak? Kenapa? Kenapa? Hah? Nggak bermanfaat ya? Baik, makanya di tempat-tempat rokok, bahkan di tempat rokoknya itu sendiri dituliskan, ya, merokok dapat membunuhmu. Kan? Baik, ini jadi bagi saya itu membahayakan, bagi saya. Kalau mungkin beberapa punya dalil atau pendapat yang lain, kita hormati. Baik ya, tapi yang pasti lebih banyak mafsadatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Maka yang seperti itu sebaiknya dihindari. Ya, kalau Anda bisa berlatih menyimpan uangnya lebih bagus, berapa sehari untuk merokok? Berapa keluarnya? Lalu lihat anak Anda, lihat istri Anda, apakah mencukupi kebutuhan rumah tangga? Apakah anak itu dapat kemudian kebaikan-kebaikan dari situ? Kalau Anda bisa kumpulkan sehari habis 50.000, sebulan 1.500.000. 1.500.000 itu kalau Anda sekolahkan anak Anda di tempat hafalan Quran, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hafal Quran. Anda pilih mana? 6 bulan hafal Quran dengan Anda meninggalkan rokok, atau Anda merokok, anak Anda tetap jauh dari Quran? Coba dipikir dulu sampai situ. Main game, ini yang repot nih. Candu ini lebih bahaya daripada rokok, lebih bahaya. Karena sekarang game itu sedang diolah sedemikian rupa menjadi bagian dari judi. Ya, saya sampai mengajar naik ke kaki bukit di gunung. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, per hari dapat 50.000. Ba'da maghribnya pasang slot main game. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu candu, hati-hati. Game-game online itu banyak yang judi, itu candu. Dan jelas dilarang. Ya, jelas dilarang, haram hukumnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, pertama maaf, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Nanti akan ditanya, apa peranmu ketika anakmu tidak mengaji? Apa peranmu ketika anakmu tidak sholat? Jelas ya? Saya mohon maaf kalau kalimatnya terasa lebih tegas, lebih kuat. Karena biasanya kalau saya tegas itu sesuatunya sangat penting. Sehingga tidak memberi celah bagi kita untuk banyak lalai dan terlalu santai dalam menyikapi itu semua. Karena tantangan hari ini besar Pak, Bu. Ya, kata Nabi akan tiba satu masa. Mohon maaf ya, ini bahasa tafsirnya. Yang paling gampangnya, tantangannya tidak mudah. Ya, la taqumus sa'atu, akan dekat-dekat ke waktu kiamat, maksudnya kiamat-kiamat tanda-tanda yang ujungnya nanti kubra. Di antaranya apa? Taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat. Taqtaribul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat pakai ojek ya, pakai angkot datang ke pasar belanja. Sekarang tinggal akses handphone, klik datang. Tapi di masa itu cirinya kata Nabi yang tasyirul fitan, fitnah menyebar banyak. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ya, kesalahan-kesalahan dianggap benar, maksiat terjadi di mana-mana, yantasyirul kadzib, menyebar banyak dusta, bentuknya beraneka ragam, dan di situ banyak ujian-ujian. Teknologinya semakin berkembang, fitnahnya semakin banyak. Ya, sekarang ceramah saja bisa diedit, ya, sesuai dengan keinginan orang-orang yang bikin. Kadang-kadang demikian, makanya hati-hati. Ya, nah, dan di kondisi itulah tantangan lebih besar. Kata para ulama, minimal jaga diri dari maksiat. Maka itu bertakwalah kepada Allah. Kalau sedang main game, ingat-ingat akan dihisab nih. Ya. Kalau sedang merokok, ya mungkin punya timbangan beda-beda. Jangan jadikan hukum umum apa yang saya sampaikan. Ini bagi saya pribadi, kalau Anda mau ikuti ya silahkan. Kalau tidak, kita hormati. Ya, jangan dipotong videonya lalu dimunculkan, dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Tidak begitu. Ya. Nah, kalau sedang merokok, ya pikirkan dulu maslahat nggak, manfaat nggak. Asapnya itu kan nempel juga tuh, baunya bahaya juga. Ya, bermanfaat gak untuk anak-anak? Jangan-jangan bapak yang perokok, anaknya nanti yang kena kanker paru.
Ya, anaknya yang kena dampaknya. Hati-hati, ya, hati-hati. Demikianlah dusana kasadonyo telah kita samudangakan uraian dan tausiah dari Ustadz Hadi Dayai atas pertanyaan jamaah tentang amalan melambutkan hati suami agar bisa dinasihati untuk berhenti merokok dan main game online, main game slot. Jadi semoga dusana-dusana kita yang menangakan tausiahku bisa menjadi nasihat bagi kita, bisa menjadi menyadari diri kita sendiri sehingga tidak terlontar dari bini kita langsung, karena terkadang kita acok mudah tersinggung kalau bini kita menyapu. Namun sesungguhnya kita harus menyadari dalam kondisi yang sulit itu kita pun harus bisa meminimalkan ke pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting sehingga bisa menjaga kebutuhan kita, hal-hal yang lebih penting lainnya. Semoga video ko bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.